Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa amma auqatuha anapun utawi pira-pira waktune wirid ten mriki nggih pun maklum idza utlikal wirda inda tijani nggih lazimah, waktu-waktunya lazimah. Khabari amma pasti tenpa. Amma auqatuha iku fa waktu wirdi subhi mongko utawi waktune wirid ing dalam isu subuh nggih al mukhtaru kang den pilih apa waktu iku min ba'di sholati dzakir, iku min ba'di sholati dzakir, awit saking sawuse salate wong kang dzikir as-subha ing dalam wayah subuh. Waktu pilihan untuk wirid lazimah itu setelah sholat subuhnya orang yang mau melaksanakan lazimah. Dari subuh sampai waktu duha, akhir duha. Ini murate ilat duha tu kemarin waktune duha al-a'la kang dhuwur apa duha. Dhuwur artinya ketika sudah matahari sudah tinggi, waktu duha sudah di akhir waktu. Itu waktu-waktu terbaik, waktu-waktu pilihan dalam untuk melaksanakan lazimah, mulai dari subuh sampai akhir duha. Kemudian yang daruri niku setelah waktu pilihan sampai huruf. Niku wat daruri utawi waktu kang bangsa darurah. Wat daruri utawi waktu kang bangsa darurah. Lahu ketuwe wirid iku minat duha awit saking waktune duha al-a'la kang dhuwur apa duha, mulai dari akhir duha ila ghurubi syamsi itu kemarin surupi srengenge sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib niku waktu-waktu daruri. Tapi napa mboten kok angger tiap hari atau orang-orang semua bisa saja, cuman sebaiknya tidak seperti ini. Ini hanya untuk kalangan untuk orang-orang tertentu saja, mungkin yang tidak bisa melaksanakan lazimah di waktu pilihan, di waktu yang terbaik, ya sudah tidak apa-apa, di waktu daruri saja. Wa utawi ad-daruri, iku liman tetep keduwe wong syagila kang ketungkul sapa man fil waktu ing dalem waktu al-mukhtari kang den pilih. Nah, niki untuk orang-orang yang ketika waktu terbaik itu mereka sibuk atau ketungkul dengan kegiatan-kegiatannya, itu bisa melakukan lazimah di waktu darurah. Siapa saja sebenarnya tidak masalah, cuman niki kan jadi syaratul kamal, syarat sempurnanya wirid niku kalau bisa dilakukan di waktu-waktu pilihan, di waktu-waktu terbaik, artinya di waktu subuh sampai akhir duha. Kalau di waktu-waktu itu kita mungkin ada teman-teman yang pada waktu-waktu tersebut
kerja shift pagi atau dan sebagainya, tidak masalah. Ini hanya kesempurnaan, syarat kesempurnaan dalam melakukan wirid saja. Tidak sampai menjadikan beban kodok, mboten, tidak sampai. Terus tadi ada waktu terbaik, terus ada waktu darurat. Nah, makanya bahasanya darurat. Jadi hanya untuk darurat saja, orang sak penai dhewe ya. Mungkin yang paling cilik jenengan kok. Nah, ini kan nolene jenengan. Terus ada lagi melaksanakan lazimah. Nah, niki untuk kalau niki jelas niki tujuannya dengan saya nih. Model-model kayak awake dhewe sing senengane melek dalu, terus subuh niku pengine wis ndang turu maneh. Nah niki ada, untuk kita ada. Waya juzulan wenang apa takdimuhu, dinginake ing wirid. Waya juzulan wenang apa takdimuhu, dinginake ing wirid lailan ing dalam wayah bengi. Lailan ing dalam wayah bengi walau wila udrin, senajan kelawan ora anane udur. Walau bila udrin, senajan kelawan ora anane udur, meskipun tanpa udur ya. Meskipun tanpa udur. Ade senengane melek dalu ngopi subuh wis ketoke wis payah, wis jelas payah wisan. Timbangan enggak lazimah ditakdim dhisik, diawali dhisik. Kayak untuk orang-orang sing rodok males-males kayak awake dhewe pengine subuh mari subuhan langsung turu. Tapi jangan berkecil hati. Wah hali utawi hali utawi takdimuhu lailan. Wah hali utawi takdimuhu lailan iku aula luwe utama. Iki luwe apik cak, justru malah luwe sae. Iku aula luwe utama. Min dzikrihi tinimbang saking dzikire dzakir, min dzikrihi tinimbang saking dzikire dzakir bin nahari ing dalem raino. Jadi mentakdim lazimah artinya melakukan lazimah di malam hari niku lebih utama, luwih apik malahnya daripada kita melakukan lazimah di siang hari. Ya siang hari ini maksudnya bukan siang jam rolas dhuwur mboten. Artinya subuh niku sudah termasuk siang dalam kriteria niki. Mulai subuh sampai duha akhir niku sudah dianggap zikir di waktu siang. Kenapa kok ngoten? Lifadli dzikril laili, krana utamane zikir ing dalam wayah wengi. Karena zikir di malam hari itu lebih baik daripada zikir di siang hari. Zikir apapun itu lebih baik daripada di malam hari daripada di siang hari. Tapi bukan berarti di siang hari tidak baik, boten. Tetap baik, cuman ada kadar baiknya niku lebih banyak di malam hari. Yang lebih banyak fadilahnya dikire sanes-sanes mulai dalune ya. Ini awak dhewe kali Syarifah ini kan mutune ngoten. Biqadril katidu kasabul ma'ali. Wa man talabal ula saharul layali. Saharul layali ini tok dikire ora. Mung karo ngopi ngoten mawon karo jagongan. Napa? Loh, tapi kan itu termasuk saharul layali, sama saja. Ya tetap baik, wong gojek ya nyambut gawe. Ya ada apa-apanya. Dan ini malah dikukuh nih malih kali mu'allifi kitab Ifadatul Ahmadiyah. Jadi di kitab niki memberikan nakiti malih, meyakinkan lagi dengan nukil makalah di kitab Ifadatul Ahmadiyah.
Kala dawuh sapa musannif fil ifadatil ahmadiyati ing dalem kitab ifadatul ahmadiyah. Zikrul wirdi bil laili bi khamsati mi'atin min dzikrin nahari. Ing dawuh zikrul wirdi bil laili bi khamsati mi'atin min dzikrin nahari. Zikrul wirdi utawi zikir zikir ing wirid utawa nutur ing wirid bil laili ing dalem wayah bengi. Iku bi khamsati mi'atin tetap kelawan fadilahi 500 min dzikrin nahari tinimbang saking zikir ing dalam raino. Nah niki kadar kebaikannya, kadar fadilahnya niku zikir di malam hari bandingannya 500 kali lipat daripada zikir di siang hari. Lajeng wakadalan iku kaya mengkene wirdul al wirdu bil laili. Oh enggak. Wakadalan iku kaya mengkene zikrul wirdi bil laili sairu a'malil birri utawi sekerine pira-pira amal kang bagus. Iku tadi keutamaan dari zikir di malam hari. Ada pertanyaan. Jadi saya ini ngomongin setia. Daripada nanti jangan beda kontak, kalau saya dilempar. Kayak ini loh di Pak Roma itu jangan aku takut dewe. Ada tiga. Yang pertama aula itu takdim, waktu takdim, mendahulukan waktunya, maksudnya waktunya subuh didahulukan ke sebelum subuh. Nah, itu yang aula itu sih. Itu yang aula. Jadi yang kedua waktu al-mukhtar, ikhtiar, mulai subuh sampai kira-kira sebelum adzan itu. Kalau sebelum biasanya mau tergelincir, mau irtifa loh, berada di atas itu kan ada haram sholat di waktu-waktu itu kan ya. Qailulah. Iya. Gimana? Duhahul a'la. Nah iya 11 lebih, kira-kira seberapa jam mau adzan itu kalau sana. Itu waktu itu sebenarnya itu kalau ada masuk waktu-waktu sing mahrumah. Nggih, niku waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat itu. Kecuali sholat yang mempunyai sebab. Qadha misalnya. Jenazah, tahiyatul masjid. Qadha jelas. Angsal ya. Di sini malah mboten ngodoi, malah sampul kali malaikat. Yang dimaksud sebelumnya subuh itu mulai jam berapa? Masuk. Niku. Ada pertanyaan dari Cak Saidi. Jam 11 duhur kira-kira kurang seperempat jam itu duha ala itu. Jadi habis waktu duha sebenarnya. Karena sholat seperti setelah itu hukumnya haram. Ada kan mahrumah yang diharamkan, makruh tahrim itu setelah subuh, setelah asar, setelah apa lagi? Ada 5 waktunya itu kan. Kali enten malih yang memperbolehkan sholat di waktu itu. Ketika jenengan ada di Masjidil Haram, jenengan sholat boleh. Enggak apa-apa. Gitu. Pokoknya duha ala itu jam 11 lah, anggaplah. Itu waktunya ikhtiar. Jam 11 enggak apa-apa, ini masuk doruri. Jadi masuk doruri itu intinya setelah duhur sampai ghurubu syamsi. Bukan wiridnya itu hanya 15 kilo.
nggak tahu ya. Kan seperti itu ya Ustaz ya. Itu makruh Kaul yang enggak kalau kaul bukan kaul yang sahih itu di hadis itu sekiranya unta itu jaga dari kendengan. Menggulaku ontara apa ndeprok nggih Gus. Alindo. Sana panas nyengge itu. Jadi perkiraan jam-jam 11 itu nggak ada onta doprok gitu. Ya. Atau lebih gampangnya sandal tanah lo kening yede panas kudu sandalan. Itu. Nah, cuma itu nggak begitu kuat. Cuma lebih baik ya sampai jam segitu aja. Iya, masalahnya kalau hanya takarannya kayak kadarnya tanah panas sekarang itu udah banyak bilang juga sama. Terus yang itu yang biasa, yang lumrah sampai istiwa. Istiwa itu wis are itu loros sampean nyambek ke tonggaan ada jeng bejeng. Itu istiwa haram sholat. Itu sudah habis waktu duha. Itu. Jadi kalau ke jam nggak tentu. Waktu istiwa bisa setengah 12, bisa jam 12 kurang 10 menit gitu. Nggak nentu waktu istiwa itu. Tapi kalau pakai wis waktu istiwa, jam istiwa, nah jam 12 pas. Di Sidogiri tiap minggu diganti ya. Ya Ji, ngerti ya Pak Yas Ji ya. Pak Yas. Niku bencret. Ada petugasnya niku bencret. Pas langsung jam masjid itu sabuk kalau 12. Kalau di pondok itu kalau biasanya kalau sedang ada itu mesti dilewatkan 5 menit. Jam 12 lewat 5 menit. Kalau istiwanya itu kan berubah tiap hari berubah. Terus yang perlu dianu di sini dalam wirid lazimah subuh itu paham saya dibagi dua, ada waktu mukhtar, ada waktu doruri. Pengertian waktu mukhtar itu apa dan pengertian waktu doruri itu apa? Sebab kalau dalam bab sholat fikih itu ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu makruh. Dan ini lain-lain penjelasannya. Kalau waktu fadilah memang awal waktu. Kalau waktu jawaz ya waktu ikhtiar itu sudah kita milih, pokoknya boleh di sholat itu. Sedangkan kalau dalam tijaniyah ini ada waktu mukhtar, ada waktu doruri. Nah, kira-kira dipahamin apa waktu mukhtar itu dan waktu doruri? Apakah bisa dipahami kalau waktu mukhtar itu adalah waktu fadilah? Kalau waktu doruri itu bukanlah waktu fadilah. Kalaulah memang disamakan dengan waktu sholat. Apa memang demikian? Terus pun di waktu mukhtar kali waktu dorurin ten wirid lazimah subuh kalau memiliki penjelasan ya terus ya Pak. Ini terbagi menjadi 3 sebenarnya, bukan 2. Maksudnya kalau di sholat itu memang ada yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga waktu doruri, yang keempat waktu tahrim. Itu waktu tahrim, terus terakhir waktu doruri. Kalau waktu doruri kalau tidak salah itu ketika kita menangis takbiratul ihram itu takbiratul ihram itu waktu tahrim itu ketika kita sholat tapi tidak kena sebelum selesai itu sudah masuk asar, itu waktu tahrim itu. Terus kalau diibaratkan dengan yang sholat ini yang awir, kalau menurut saya waktu fadilah ini yang ula ini yang ula sebenarnya. Waktu mukhtar itu jawaz. Jawaz itu antara sholat
Iya. Ini masuk waktu sebenarnya. Masuk kategori waktu malah takdim ini. Takdim itu masuk kategori waktu. Waktu apa? Waktu wirid, maksudnya masuk kategori waktu wirid. Kalau pemahaman saya, takdim itu bukan waktunya wirdus soba. Maksudnya apa? Bukan waktunya, cuma boleh ditayun. Sebagaimana jam sholat ya, bukan waktunya asar. Cuma sampean bisa melakukan asar di waktu duhur. Cuma dengan syarat apa? Nah, seperti juga wirid subuh, waktunya itu setelah sholat subuh, mas, gampangnya gitu. Cuma bisa didahulukan dengan syarat apa? Nah, nanti ada gitu. Kalau di takdim itu tidak ada syarat. Kalau di takdim tidak ada syarat. Justru yang melaksanakan waktu dhuhr ada syarat. Kalau tidak ada syarat, wa huwa liman syaghala fil waqtil mukhtar. Jadi melakukan wirid setelah sholat duhur sampai ghurubus syamsi itu diperuntukkan bagi orang yang sibuk mulai subuh sampai siangnya. Malah di salah satu kitab Fiqhut Thariqah itu dijelaskan bahwasanya tidak sah. Itu pendapat ya, tidak sah melakukan wirid di waktu daruri bagi orang yang tidak ada udzur itu. Tapi sebelumnya dijelaskan qadha, maksudnya setelah hilang waktu ghurubus syamsi, setelah lewat terbenamnya matahari itu dianggap qadha. Tapi di keterangan lain tidak sah, itu la yasihu mengatakan itu kata-katanya, melaksanakan lazim di waktu daruri bagi orang yang tidak. Masalah takdim ya, kalau boleh dianu, ini aslinya waktu lazimah itu pagi hari, itu sudah pokok. Nah, terus ada takdim. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, kalau di usul fikih ada yang dikatakan rukhsah, ada yang dikatakan azimah, kan gitu nih Mas. Cuma rukhsah dan azimah pasti ada syarat-syarat atau qaid-qaid tertentu. Pada takdim wirid sobah ini bisa dilaksanakan, ini ada syarat-syaratnya. Sampai kalau dilakukan bablas sampai ten subuh ya, padahal itu waktunya wirdus subuh ya, itu nggak bisa takdim dengan ini itu sudah syarat. Itu kalau paham usul fikih, paham masalah ini, ada rukhsah, ada azimah. Itu sebenarnya gini kami itu. Kalau nggak gini, oh ada, ini berarti rukhsah atau azimah. Di rukhsah dan azimah pasti ada takyid atau ada syarat. Gini. Jadi yang kita bahas pengertian mukhtar dan doruri ini apa? Barusan ada penjelasan. Doruri itu kalau enggak ada udzur dilakukan waktu doruri, maka ini bahaya. Nah, itu baru kita paham. Terus kalau mukhtar gimana gitu. Kalau masalah takdim tadi, saya mengatakan itu rukhsah atau azimah. Ini kalau syarat itu dijadikan syarat, bukan syarat ini. Meskipun mukhtar yang ada syaratnya, kalau keluar wirid sampai waktu mukhtar ya masuk hilang syaratnya waktu mukhtarnya tadi kan gitu. Gini maksudnya nih, beda dengan takdim asar ya. Takdim asar itu takdim wirid asar itu bisa dilakukan ketika ada udzur, betul-betul udzur. Bisa. Kapan? Takdim asar dilakukan malam juga, tapi setelah melakukan takdim subuh. Misalnya nanti asar aku nggak bisa, misalnya ada acara manten umpamanya. Manten biasanya kan asar ya. Asar sampai. Nah, jadi ketika hari Sabtu, misalnya hari Ahad sore ada manten umpama, saya contohkan ini. Akhirnya dia bisa mentakdim asar tadi dengan alasan udzur seperti itu. Takdimnya dibaca waktu malam dengan syarat harus mentakdim subuh juga.
Jadi abahnya mentakdim subuh, nanti ada keterangan di sini. Mentakdim subuh, terus sekaligus mentakdim asar, ya. Itu. Dan ini tidak ada syarat kalau takdim subuh. Apa harus ada udzur? Enggak ada syarat itu. Kalau memang keluar waktu yang misalnya aktivitas iya, sampean nggak paham rukhsah dan azimah, ini repot ini. Ustadz Mubin, paham Ustadz Mubin? Sampean pernah baca Ghayatul Usul. Satu contoh ya, ini bukan rukhsah, tapi mengatakan azimah. Waktu sudah jumroh, ya, boleh mengambil nafar awal, boleh mengambil nafar sani. Al aslu harus nafar tani. Artinya setelah ayam tasrik baru pergi keluar ke Mina. Tapi ini boleh ikut nafar awal. Jadi tanggal 12 Dzulhijjah boleh sudah pulang, meskipun nggak ada udzur, nggak ada apa-apa. Nah, ini bukan rukhsah ini. Ini namanya azimah. Itu. Ini tunggu dulu. Enggak, ini dia tahu rukhsah dan azimah. Sirah. Bukan gitunya. Sampean itu kan mau menyamakan. Yang ula itu kalau dikategorikan dengan sholat yang mana? Saya bilang yang ula itu yang fadilah. Yang ikhtiar ya waktu mukhtar. Fadilah, ikhtiar, jawaz, tahrim, dan ada apa lagi? Satu. Darurah. Sampean kan tanya. Ada nafar awal dan nafar sani. Sebentar, saya beri tandir. Bisa nafar awal itu oleh fadilah, ya, bisa dapat keutamakan bila mana dia itu belum tahallul, belum melakukan sa'i, gitu. Jadi afdol dia itu nafal awal. Tapi kalau sudah melaksanakan sa'i, nggak ada fadilah pada nafar awal itu, lebih baik nafar sani, gitu. Jadi nafar awal ada fadilahnya. Begitu pula di sini dikatakan takdimun wirid subuh itu dapat fadilah. Kenapa? Karena ada khamsatu mi'atin itu toh. Waktu aslinya, aslul hukmi, waktunya adalah subuh. Bukti kalau waktunya subuh, bila dia takdim, ya, kilo maghrib adzan subuh batal. Azimah ini namanya. Mungkin jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Bab apa ini? Enggak ngerti apa Ini bukan kemana-mana, sampai dari awal nggak dengerin. Disangkanya di mana-mana. Ini loh. Waktu mukhtar itu apa? Doruri itu apa? Itu ngomong yang takdimul awal itu waktu mukhtar juga, gitu loh. Bukan kemana-mana ini. Ini. Baca. Yang penting itu ya kita ini pahami dulu lazimanya. waktu lazimah itu kapan. Iya. Jangan dulu. Waktu lazimah itu kapan? Nah, lazimah subuh. Kapan lazimah subuh itu dimulai? Lazimah subuh itu waktunya ada dua, ya kan? Begitu juga lazimatul masa. Ada dua. Waktu lazimah subuh itu ada dua. Satu waktu apa? Waktu kapan itu? Setelah sholat subuh sampai duhal a'la, kan itu. Yang kedua, waktunya apa? Waktu apa? Waktu kepaksa, ya. Itu bagi yang mempunyai kesibukan di waktu pagi. Kapan itu? Setelah duhal a'la sampai ghurubi syamsi. Waktu dua ini namanya adaan, sama-sama ada. Karena sama-sama ada, pasti ada yang lebih bagus, ada yang lebih. Maka di sini yang lebih abdal mana? Maka yang waktu yang awal. Itu bagi yang tidak apa? Wes. Sudah ya, paham dulu ya. Bagi yang tidak punya kesibukan itu diusahakan waktu pagi-pagi, waktu boleh didahulukan. Lazimah subuh itu boleh didahulukan. Itu nama dispensasi kan di sini.
ada dispensasi. Kenapa kok ada dispensasi? Karena melihat fadilah di waktu malam. Nggak ada kesibukan, nggak apa ya? Tidak ada di sini, tidak ada. Karena melihatnya tad'iful fadilahnya yang begitu banyak, maka oleh Syekh Ahmad Tijani boleh didahulukan. Kenapa? Melihat fadilahnya itu di sini. Nah, di sini tidak ada. Tapi hati-hati kalau sampean baca lazimah sebelum subuh, ya. La ilaha illallah dapat 99 subuh. Lanjutkan sampai tapi di sini maksudnya tidak dihitung tuh, maksudnya sampai nanti masih tetap nah, setelah sholat subuh lazimah bukan batal, bukan. Itu pas azan. Bukan Dapat la ilaha illallah 99 kan tinggal satu. Tinggal satu. Kok adan? Sebelum 100 kok adan, maka lanjutkan la ilaha illallah. Jadi satu. Cuman lazimah tadi ini tidak dihitung kewajiban. Sampian gampangannya masih belum melaksanakan kewajiban. Gitu. Bukan batal, bukan. Nanti setelah sholat subuh lazimah lagi. Mungkin di situ juga dulu, jangan kemana-mana. Jadi tidak. Masih belum membahas tentang masalah waktu. Ngeten, jadi ideal. Monggo. Dereng mantun. Nggih. Enggak, yang tadi itu kan diarahkan bahwa waktu yang ada ini ada 3. Ada Enggak gini loh. Dua, kok 3? 2. Pertanyaannya gini, maksudnya. Dan waktu awalnya itu bagi waktu itu diarahkan ke waktu fadilah. Saya satu dulu pertanyaannya, kalau ditarik ke sholat, maksudnya gini nih. Tadi itu siapul karamnya, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya itu pertama. Kalau ditarik ke sholat, ini maksudnya apa ini kan gitu. Nah, tunggu dulu, jangan teruskan. Kalau ditarik waktu sholat, di sholat itu ada waktu fadilah. Sakitnya itu 1. Ada waktu ikhtiar, ya 2. Ada waktu ikhtiar 2. Ada waktu jawas. Ada waktu taklim. Terakhir ada waktu darurat. Nah, saya mengistilahkan kalau waktu aula ini ke waktu fadilah. Jadi apa yang salah gitu aja sebenarnya, meskipun sampai ngomong waktu aula waktu kita tidak apa-apa. Sudah, jangan kemana-mana. Gini aja dulu, sini dulu. Wa ada ulwirdaini fi waqtihimal muhtar aula wa afdol. Ya, melaksanakan lazimah di waktu yang biasa, ya, yang bagus, maka disebut aula wa afdol. Nah, saya tidak tahu aula wa afdol itu. Fi waqtihimal muhtar aula wa afdol illa liman kana lahu syughlun fi dalikal waqti. Maka saya udah jauh kemana-mana gitu aja lah, mungkin Gampangannya ngeten. Jadi idealnya ketika wirid lazimah niku dibagi 2. nggih. Ada lazimah subuh, lazimah pagi dengan lazimah sore. Lazimah pagi niku waktunya subuh. Lazimah bahasanya lazimah subuh nggih. Jadi lazimah yang pertama lazimah subuh. Kapan toh subuh niki? Subuh niki kapan? Nggih, ketika ketika terbitnya fajar shadiq. Sami kali sholat duhur, sholat asar. Sholat duhur ini kapan? Ya siang niku. Adapun nanti jenengan bepergian jauh, tapi niki lepas dari masalah rukso nggih. Adapun nanti jenengan bepergian jauh bisa dijamak, ditakdim. Tapi tetap waktu jamak asar nih misalnya, jamak asar ditakdim duhur ketika duhur. Tapi kok jamak niku bukan berarti memindah waktu asar ke duhur, mboten. Hanya sholatnya saja yang dirangkap.
tapi waktu asarnya tetap sore niku. Assalamualaikum. Kan ngoten. Nah, ini. Ketika bayangan satu benda itu melebihi besar bendanya, kan ngoten. Tetap waktunya tetap asar, tapi sholat asarnya bisa dirangkap ditarik ke duhur. Sami dengan lazimah. Jadi intinya lazimah niku waktunya nggih dua. Kapan waktu lazimah subuh? Ya subuh niku. Dari subuh sampai waktu doruri niku. Adapun takdim itu boleh, tapi tidak merubah napa nggih? Lazimah subuh yang ditakdim niku tidak merubah ketentuan waktu subuh itu jadi sebelum subuh mboten. Waktu asalnya nggih mulai subuh niku. Ini aja Adik Musawin biar paham yang saya maksud ini. Kalau yang terang Ustaz Mubin nih belum baca sudah paham saya tadi ini. Karena ada Gus Mizab yang menjelaskan gini loh. Kok eko caki waktu mukhtar Arafah. Terus kok dikatakan waktu doruri? Kenapa? Ini dua. Oh, dikatakan waktu mukhtar karena gini. Maka dikatakan mukhtar. Oh, dikatakan waktu doruri karena demikian. Itu doruri. Sudah, ya. Paham pertanyaannya ini ya. Kalau seperti sholat, ini waktu fadilah. Kenapa? Karena awal waktu fadilah. Ini katakan waktu jawas. Kenapa? Karena waktu itu bebas kamu mengerjakan, nggak ada makruh, nggak ada haram, nggak ada apa-apa, jawas. Gitu. Maka dikatakan waktu jawas. Nah, terus dalam lazimah ini ada kategori waktu mukhtar, ada doruri. Terus mukhtar itu apa? Doruri itu apa? Ya, kan banyak yang nggak ngerti ini. Saya ngerti saya. Menjelaskan. Tidak jelaskan. Ya, monggo. Ini 10 pege itu. Ini saja. Afdol. Sebenarnya selesai sebenarnya. Cuman Jibril Rahman muter-muter. Muter nang ini mulai musim Arafah jadi tembus ke Mekah. Kalau saya gini, waktu itu ada kalau di sarang sholat itu fadilah, ada ikhtiar, dari situ tadi. Setelah ikhtiar jawas. Kenapa kok dibuka? Karena dia bisa memilih antara waktu yang doruri dengan waktu yang afdol. Kenapa kok ada waktu ikhtiari ya? Ya, nggak apa-apa. Karena kenapa kok ada waktu mukhtar? Karena mukhtar itu milih, bisa milih antara yang afdol dan antara yang jawas dan lain sebagainya kalau dalam sholat. Jadi kalau ikhtiar ini, kalau saya jadi milih antara yang doruri dengan syarat ada udur, bisa milih dengan yang takdim gela dengan syarat karena perbandingan fadilah tadi seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya disandarkan kemana? Kalau waktu fadilah, waktu mukhtar, kalau dalam sholat yang apa, waktu takdim yang apa, itu aja. Kalau kita keliru, Doruri itu apa? Waktu doruri itu apa? maksudnya Katakan waktu doruri. doruri itu butuh. Bahasa doruri kita membutuhkan karena ada sesuatu udzur, ada sesuatu yang kita tidak bisa melakukan pada saat mukhtar. Jadi mengambil waktu doruri, darurat. Boleh, maksudnya. Malah di kitab satunya Fiqhut Thariqah itu melaksanakan lazim dalam waktu doruri jangan dianggap ini ya. Ini khilaf ya, berbeda pendapat ya. Itulah yasihu. Ada bilang seperti itu, tidak sah. Tapi satu sisi boleh itu. Kan di sini ada koyetnya. Liman syagholah. Kalau masalah mukhtar saya paham gini. Saya menyerap dari jelasannya sampean. Mukhtar itu mele antara waktu aula dan yang doruri. Sekarang kalau begitu ada 3 waktu. Ada aula, ada mukhtar, ada doruri.
kalau saya milih yang aula, apakah aula itu dikatakan mukhtar juga? Karena itu pilihan saya. Kan dipilih dengan saya itu yang aula itu. Apakah itu juga mukhtar juga kalau saya sudah memilih dengan itu? Bukan milih, maksudnya bukan memilih, kita memilih. Waktu itu waktu pilihan maksudnya. Jadi kita melaksanakan memakai waktu yang mukhtar itu karena kita tidak memakai waktu daruri dan waktu bebas kalau dalaman itu. Jadi kalau dikaitkan dengan sholat, menurut saya ya, kalau kita salah nggak apa-apa sebenarnya ini. Waktu aula takdim itu sama dengan fadilah. Karena di sini tetap waktunya 2. Kenapa kok tidak memakai waktu fadilah, waktu subuh itu? Kalau di sholat ada waktu fadilah kan ya. Kenapa subuh kok dikatakan mukhtar? Kalau tidak memakai kata waktu fadilah, itu loh. Kenapa? Karena ada yang fadilah itu. Waktu takdim tadi itu tanpa embel-embel udzur gitu. Terus yang doruri itu dikatakan doruri liman sagola fil mukhtar. Banyak makanya. Jadi kalau tidak sagola fil mukhtar, apakah juga dikatakan waktu doruri? Pertanyaan bagus seperti itu. Makanya Ini. Loh iya, Iya. saya juga tadi mau tak wacana ini mau tak tuangkan di sini. Karena ada kitab 2, di kitab itu saya baca ya ini ya. Biar gak anu ya. Loh. Bukan Bang, gini Bang. Saya itu tadi ini buka sini, wirdus sabah. Buka. Wasumiyah daruran. Nah, ini ya. Kenapa? Wasumiyah daruriyan. Li'annahu la yasihhu takhirul wirdi 'alal waqtil ikhtiyari. Ya. Kan kenapa kok dinamakan waktu daruri, waktu butuh, waktu darurat? Karena tidak sah mengakhirkan wirid anil waqtil ikhtiyari, meninggalkan waktu ikhtiyari illa li daruratin, kecuali dengan darurat. Ini salah satu kitab loh ya, Fiqhut Thariqah. Tapi gini, bingung juga ini. Berdumasah waktu al-mukhtar min ba'di sholati subhi, waktu subuh, wirid subuh waktunya yang mukhtar itu mulai saking sholat subuh ila qabla dhuhri, ila qubaili dhuhri, menjelang duhur ya. Duhaul a'la itu sama dengan menjelang duhur. Jadi waktu ikhtiar itu subuh mulai setelah sholat subuh sampai menjelang duhur. Ad-dawat daruri min dalikal waqti, sedangkan waktu darurat mulai duhur ya ilal maghrib, sampai maghrib, wa ba'daha yakunu qadhaan. Nah, setelah maghrib jadi qadha. Ini yang jadi pertanyaan. Setelah maghrib jadi qadha. Jadi waktu subuh ketika kita melakukan lazimah sampai maghrib waktunya, dan ketika melakukan wirid subuh setelah maghrib itu nyamannya qadha. Tapi di sisi lain di sini dijelaskan wa yusamma daruriyan, dikatakan waktu daruri karena tidak sah mengakhirkan wirid mengakhirkan wirid pada waktu tersebut kecuali ada darurat. Di sini ada seperti ini. Apa? Memang kosong deh. Hah? Memang kosong. Enggak. Yang tidak stabilnya itu ya. Waktu dulu. Iya. La yasihu takhirul wirdi. Paham ya? Ustaz Jahlik, paham ya? Waktu itu ada waktu mukhtar, waktu mukhtar, waktu ikhtiar mulai waktu subuh sampai waktu duhur, itu aja ya. Sampai duhaul a'la, menjelang duhur, kubaile duhri, menghadap ke duhur itu. Ya, waktu darurat mulai duhur sampai ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Barang siapa, kata Ustaz Rahman, yang melakukan lazimah di waktu darurat tanpa ada uzur berarti tahawun, meremehkan, termasuk kategori orang-orang yang berdosa. Ya. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Nanti uzur itu kita bahas beda. Uzur itu kategori apa ya? Terus menurut pertanyaan Jitaufik, kalau kita ada manten, mau ada manten siang.
siang sampai maghrib ya biasanya ya. Boleh mentakdim waktu asar, boleh. Caranya pertama mentakdim waktu subuh dulu, setelah itu dilanjut mentakdim waktu asar pada saat waktunya mulai pada jam 9 sampai subuh tadi. Gitu. Langsung dua kali. Manten itu masa udur. 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 Udur siangnya biasanya kan habis asar. Saya kan ada waktu ada waktu dohuri. Kalau punya dulu keterangan otak lembur. Cici saya tanya ya. Berarti dari keterangan tadi takdim Acara manten niku kados yang dijelaskan Ustaz Khofi wau, ketika mau manten siang ditakdim saja. Nah, artinya udur ndak udur, mentakdim kan ndak ada masalah, sah-sah saja. Kalau jenengan pingin enteng, artinya ndak punya tanggungan, takdim saja. Kalau yang asar wajib ada udur. Kalau yang takdim asar harus ada udur. Tapi kalau memang sekiranya ndak mentakdim, waktunya kan belum habis. Misalnya manten siang sampai maghrib. Nah, maghrib kan masih ada untuk asar nih, sampai isya. Nah, setelah isya niku waktu doruri. Napa? Ada bubuan. Nah, niku. Double bain, satu dia tidur apa? Ini tanya lagi Pak. Gimana? Seneka. Nah, kula cuma jelasake apa abah cek saena tatanan wirid tijaniyah nih kan. Ana apa seneka? Bada wirdus sobah, bada wirdul masa. Sobah ke sabtu pagi lebih subuh, kesa bergantian malaikat. Malaikat malam ongge ke atas, malaikat siang saya beneng atas datang. Lagi malaikat malam kesa lapor ya Allah Ta'ala. Laporan amal sayyidi semama. Pangeran neka amal sayyidi nggak neka dokter malam. Terus sarung Ta'ala pasti tanya lagi, Heda malaikat bekto meninggalkan sayyidi itu keadaan gimana? Maca lazimah. Nah, saya namanten. Bekto sore juga gitu. Malaikat siang ongke ke atas ngelapor lagi amalan-amalan bekto siang sayyidi. Ini laporan. Ini laporan wirid apa ini laporan amalan sayyidi waktu siang. Etiku sarung Allah Ta'ala ya cek. Sekarang sayyidi waktu kamu tinggalkan lagi ngapain? Wirid lazimah. Aduh, cek saya nih kan. Tanggi. Jadi tiap hari itu ada pergantian malaikat. Tiap minggu juga gitu. Ini tepat pada Jumat sore. Pada Jumat sore malaikat mingguan kisah ongke ke atas melaporkan minggu yang kemarin. Kan gitu. Malaikat minggu yang ke depan turun ke bumi. Malaikat yang minggu kemarin itu lapor ke Allah Ta'ala. Ini amalan satu minggu untuk Bang Saidi. Terus waktu kau tinggalkan Saidi itu lagi ngapain? Ngereng hilala Jumat, genteng wirid tijani nega. Saya na wirid tijani nega. Tatanan. Jadi gampang saya Ahmad Tijani nanggung ampean dadi wali nega. Jadi bu sapa wirid di sore wirid, Jumat sore wirid, lu cek gampang dadi wali nega. Tanggi. Nega tatanan wirid tijani. Tiap tahun juga beda. Yang nang tijani sapa? Tiap tahun kesan malaikat agente. Malaikat tahunan, kiasa tepat nisfu Saban. Malaikat sip-sipan juga. Nah, sip-sipan juga tiap tahun itu. Nah, jadi ada tiap hari, tiap minggu, terus tiap tahun. Cuma yang bagi Tijani, wes mantep, ya nyaman. Betul lah. Jadi intinya kalau bisa jangan pakai takdim. Mana? Waktu takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu waqti taqdimi min ba'di salatil isya'i bi qadri ma yaqra'ul qari khamsata ahzabin minal Qur'an. Wa awwalu waqti taqdimi utawi kawitane waktu takdim dinginaken disiaken
kawitane waktu dhisikaken wirid maksudnya iku mimba di sholatil isya awit saking sause salat isya biko derima kelawan kadari perkara yakra'u kang maos kang maca sapa alqari wong kang maca khamsata azabin ing 5 pira-pira hizib bayane hizib minal qur'ani saking Al-Qur'an wayana mulan turu sapa annasu menungso. Jadi awalnya waktu takdim itu dimulai setelahnya sholat isya dengan selisih waktu pembacaan 5 ahzab. Berapa 5 juz apa 5 ahzab? 1 ahzab itu setengah juz, 2 juz setengah. Mungkin ini pembacaan yang iktidal ya. Lo macam ngomong-ngomong ini macam cepet ya baca yang santai yang biasa lah ya itu. Kalau sudah setelah sholat isya diperkirakan kalau dibuat baca Quran itu 5 ahzab yaitu sudah mulainya waktu takdim. Kalau 1 juz itu setengah jam berarti ya 2 jam ya 1 jam. Seumpama sholat isya itu jam 7 ya sudah jam 7 selesai sholat isya tambah 2 jam gitu 2 jam setengah 7, 8, 9, setengah 10 tambah waktu isya bukan sholat isya. sampai itu pegek 10 cang saya ini pegek 10 ya dulu di pepecah 10 di dan memang di desa-desa itu sekitar jam-jam 9 itu orang-orang sudah tidur. Lain di Surabaya aduh langsung gue gelengger itu ya. Surabaya Sudah ya paham ya takdim. Terus sekarang qala fil ifadah dawu sapa mu'allif fil ifadati ing dalam kitab ifadah rupane dawune man arada ayuqaddima wirdis sobahi fal yuqaddimhu ba'dal isya'i bisaati qadri ma yaqra'ul qari khamsata ahzab wa yanamun nasu intaha. Man utawi sabane wong arada iku ngarepaken sapa man ngarepaken ayu qadima yen to dhisikaken sapa man wirdas sobahi ing wirid subuh fal yuqaddimhu maka becik dhisikaken sapa man hu ing wirid subuh ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya maksudnya ini ya. Mong ba'dal isya ya subuh bahasan ya. Ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya. Bisa ati qadrima kelawan kacek sak jame sejame ya. Kelawan kacek jame kira-kirane perkara ya kra'u kang maca sapa alqari wong kang maca khamsata ahzabin ing 5 pira-pira hizib wayanamu lan turu annasu sapa menungso intaha wis tutu apa qaulul ifadah. Di sama mu'allif diperkuat dengan apa yang dinukil di kitab ifadah berupa man arada ayuqaddam wirdas sabah falyuqaddimhu. Jadi bila mana berkeinginan untuk mendahulukan wirid sobah maka mendahulukannya wirid sobah itu harus setelahnya sholat isya dengan selisih waktu sekiranya orang itu membaca Quran mendapat 5 ahzab dan manusia itu sudah tidur ya taruhlah jam-jam 9 gitu ya. Di desa-desa jam 9 kan sudah apa? Sudah tidur semua kan orang-orang. Jadi jam 9 itulah waktunya takdim. Bisa sampean memulai wirid subuh dibaca pada waktu itu. Dan fadilahnya khamsumi'atin 500.000 fadilahnya itu.
perbandingannya. Jadi mung lazimah malam enggak tadi itu, maka sampean akadia lazimah 500 500.000 nih. Gue tambah yang ukur waktu tambah kok. Iya tambah. Jadi Tambah. Enggak, uangnya kan jam 09.00 yang 500 ya. Bahasa Indonesia. Kok jam 12 tambah? Tambah tambah. Cek kebetulan mau masalah tambah dalam tijaniyah ini ya. Niki mau pun dijelaskan kali Ustaz Rahman. Thariqah Tijaniyah niku thariqah hamdun wa syukrun, bukan thariqah ngalahin. Wa yastamiru lan tetep apa waktu takdim waktune takdim iku ilal fajri hingga maring waktu fajar. Jadi sampai subuh waktunya takdim tuh. Sekarang fa'in wajabal. Nah ini ada masalah ini. Fa'in wajabal fajru qabla itmamihi walau bihailalatin wahidatin lazimahu takmiluhu wa i'adatuhu fi waqtihi. Masalah mungkin. Fa'in wajaba maka lamun wajib al fajru apa fajar. Artinya fajar dateng subuh le dateng le mancing. Qabla itmamihi ing dalem sadurunge nyempurnaaken takdim. Walau bihailalatin lan senajan ana apa qablu iku mau bihailalatin iku kelawan sak hailala wahidatin kang siji lazimahu moko wajib hu ing man apa takmiluhu nyempurnaaken takdim mau iku wa i'adatuhu lan ngulangi takdim utawa ngurangi wirid mau iku fi waqtihi ing dalem waktune wirid. Ya. Jadi seandainya fajar atau subuh itu sudah masuk waktu subuh, terus dianya masih belum sempurna wirid takdimnya tadi itu, meskipun kurang satu hailala, maka seseorang itu harus menyempurnakan dulu, nggak usah berhenti adzan subuh takdim kilo mare terus lagi kisah. Tapi wa i'adatu fi waqtihi, dan nanti dia itu mengulang lagi wirid subuhnya pada waktunya subuh itu. Nah, ya. Jadi seumpama jamnya nggak cocok, dianggap kurang setengah jam subuh, sudah takdim dia. Setelah takdim ternyata adzan subuh, hilalanya kurang 2. Maka nggak usah berhenti dia, teruskan aja yang kurang 2 hilala itu. Setelah itu nanti setelah sholat subuh baru wirid subuh lagi, lazimah subuh tadi itu lagi. Meskipun waktu kurang banyak, sholat maghrib dan baru kan wajib diteruskan. Iya, kalau ibarat dari ini wajib diteruskan. Tetap lazimah takmiluhu. Kalau diputus diteruskan tapi tidak dianggap. Nah, umpamanya berhenti gimana? Senowo kok senawar sih. Lah iya di. Jadi mong salon pegak sepul lo amunyi di. Wirid mong lo sempurna pada iki ya lo anu di. Hukum Usulan aja makanya tidak boleh. Oke. Berarti ketika kemarin bisa waktu akhirnya tambah itu kan nggak boleh ngomong diteruskan aja. Jadi tidak. Masalahnya kadang saya sendiri. Qabla sholatis subhi a'adahu li'annahu yustaratu taqdimu sholati alaihi walau qara'ahu lan lamun maca sapa wong hu ing wirid sobah. Maca iku ba'dal fajri ing dalem sakwise waktu fajar, ing dalem waktu subuh. Wa qabla sholati subhi lan ing dalem sadurunge salat subuh. Mancing subuh, la salat subuh pas maos wirid subuh. A'adahu maka ngulangono, a'adahu maka ngulangi sapa wong mau iku hu ing wirdus sobah. Apa li annahu krana satune wirdus sobah
yustarotu iku den syarataken apa wirdu soba takdimas sholati ing dinginaken salat alaihi ing ngatasé wirdu soba. Itu. Jadi kalau andekan seseorang itu membaca wirid, subuh sudah masuk waktunya subuh, tapi dia belum melaksanakan sholat subuh, terus dia menunaikan lazimah subuh, itu gak sah. Artinya dia harus mengulangi lagi. Mengulanginya itu maksudnya apa? Sholat subuh dulu, setelah sholat subuh baru melakukan lazimah subuh. Gitu. Juga kalau juga berlaku ketika kita tidak langsung sholat subuh ya. Misalnya kita menunaikan lazimah setelah sholat duhur umpama, atau menunaikan lazimah setelah sholat asar, lazimah subuh. Itu pun juga harus sholat dulu, meskipun tidak pas waktu subuh. Misalnya kita melakukan lazimah setelah sholat duhur, belum masuk duhur, terus belum sholat duhur kita melakukan lazimah, itu juga tidak sah. Harus mengulangi lagi sholat duhur dulu baru itu. Jadi kalau pemahaman saya lihat dari dohirul ibarat, andaikan seseorang itu sudah sholat subuh, terus wirid lazimah subuh, setelah itu ingat lu junduk kok gelek, atau lu andi wudu bajang sopuna gelek. Jadi subuhnya nggak sah. Kalau subuh nggak sah, bisa jadi wiridnya juga nggak sah. Oke pasti. Nanggi. Malayatimul wajib. Seperti khutbah Jumat ya. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan setelah khutbah. Kalau khutbahnya nggak sah, memaksakan diri sholat subuh, sholat Jumat, maka sholat Jumatnya itu nggak sah, karena dilaksanakan setelahnya khutbah yang batal. Begitu pula lazim subuh, dia melakukan sholat subuh yang nggak mencukupi syarat dan rukunnya sholat subuh. Setelah itu dia melakukan lazimah subuh, maka lazimah subuh ini nggak dianggap. Kenapa? Karena dia belum melakukan sholat subuh. Walhasil kalau ditarik kembali, kesiangan apa jeng subuh. Ya, kesiangan apa jeng subuh. Moro-moro pak awir lazimah kelu subuhna sabah duhur. Masalah ini. Ini atraksi. Masalah. Kok maca subuh laku ben. Lazimah kol-kol sanga ben. Subuhna laku duhur bebereng lagi. Niku namine tolabus ziyadah. Tolabus ziyadah. Esa apa enggak hal yang sedemikian ini? Ada masalah. Ya. Lo berlaku gitu. Yang terjadi bisa subuh kesiangan. Tijane cap apa dia? Siang. Ya. Makan